Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengajar mata kuliah teori akuntansi, Ibu Yuwanisa Isanafi, SE MSAK. Saya Nomawati akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2004-2005 yang berjudul Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Berikut paparannya. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK adalah kerangka acuan yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas secara konsisten dan relevan. SAK memberikan pedoman tentang bagaimana transaksi ekonomi harus dicatat, dievaluasi, dilaporkan, serta disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang akurat. Adapun 4 pilar standar akuntansi keuangan SAK yang ada di Indonesia. Yang pertama, SAK internasional. SAK internasional mengacu pada International Financial Reporting Standards atau IFRS yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Karakteristiknya berlaku secara global dan digunakan oleh lebih dari 140 negara. Lebih kompleks dan detail dibandingkan dengan standar lokal yang menekankan prinsip fair value atau nilai wajar dalam pengukuran aset dan liabilitas, serta digunakan oleh perusahaan multinasional dan perusahaan yang terdaftar di pasar modal global. Kemudian ada SAK umum, Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Terdiri dari beberapa standar seperti pertama, SAK penuh atau Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang berentitas dengan akuntabilitas publik seperti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI, perusahaan yang mengelola dana masyarakat seperti bank, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain, serta perusahaan yang menerbitkan instrumen keuangan di pasar modal. Yang kedua ada SAK etap atau Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, di mana SAK etap dirancang untuk entitas kecil dan menengah atau UKM yang tidak memiliki standar akuntabilitas publik tetapi tetap perlu menyusun laporan keuangan sesuai standar yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK penuh. Entitasnya tanpa akuntabilitas publik yang tidak diwajibkan menggunakan standar akuntansi keuangan penuh. Usaha kecil dan menengah UKM yang memerlukan laporan keuangan untuk keperluan internal, perbankan, atau perpajakan. Kemudian ada SAK Syariah atau Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Syariah, di mana SAK Syariah digunakan oleh entitas yang menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan entitas bisnis lainnya berbasis syariah. Entitas lembaga keuangan dan bisnis berbisnis syariah, seperti adanya bank syariah, asuransi syariah, dan perusahaan pembiayaan syariah. Yang keempat, SAK-EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, yakni standar yang paling sederhana yang ditunjukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah agar mereka melaporkan keuangan yang lebih mudah dan dibuat untuk digunakan. Entitas usaha mikro, kecil, dan menengah membutuhkan laporan keuangan untuk pengajuan kredit perbankan atau keperluan internal lainnya. Referensi dari masing-masing standar akuntansi keuangan. Yang pertama, SAK internasional. SAK internasional mengacu pada International Financial Report Standard atau IFRS yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Yang kedua, SAK umum yang berbasis pada IFRS dengan beberapa modifikasi agar sesuai dengan kondisi lokal. SAK penuh atau Standar Akuntansi Keuangan Full IFRS berbasis penuh pada IFRS yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board. Referensi berbasis IFRS dengan beberapa modifikasi kecil agar sesuai dengan kondisi di Indonesia. SAK etap.
Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ini bukan berbasis IFRS, tetapi lebih sederhana dan mendekati IFRS for SMS. SAK Syariah atau Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Syariah tidak sepenuhnya berbasis IFRS, tetapi mengacu pada prinsip akuntansi syariah yang dikeluarkan oleh AAOIP, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Yang keempat, SAKEMKM, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, bereferensikan tidak berbasis pada IFRS, melainkan disusun dengan pendekatan sederhana yang sesuai dengan UMKM. Standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu pada IFRS dan SAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntan Keuangan dan mengadopsi IFRS dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan regulasi dan kondisi di Indonesia. Sejak tahun 2012, Indonesia telah mengadopsi IFRS dengan pendekatan, namun sedikit terlambat. Beberapa tahun kemudian, baru dari IFRS yang terbaru diterapkan oleh perusahaan dengan akuntabilitas publik seperti perusahaan terbuka atau TBK, bank, perusahaan yang menerbitkan obligasi. Sedangkan USGAAP hanya digunakan di Amerika Serikat, tapi bisa diterapkan oleh perusahaan asing yang memiliki kewajiban di pasar modal Amerika Serikat. Apakah satu standar SAK bisa untuk semua? Menurut saya, penggunaan satu standar untuk semua kurang tepat, karena membutuhkan standar akuntansi yang tepat dan sesuai dengan kondisi ekonomi, kekeragaman bisnis di Indonesia, serta kebutuhan pengguna mereka masing-masing itu berbeda-beda. Mengapa tidak cukup satu standar SAK? Karena satu, adanya perbedaan skala dan kompleksitas perusahaan, di mana perusahaan besar seperti emiten di Bursa Efek Indonesia atau BI memerlukan standar akuntansi yang detail dan berbasis IFRS. Usaha kecil dan menengah atau UMKM membutuhkan standar yang lebih sederhana agar tidak membebani mereka dengan kompleksitas yang tidak diperlukan. Dua, karena adanya perbedaan regulasi dan industri. Perusahaan syariah yang memerlukan standar khusus yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam, perusahaan umum mengikuti standar berbasis IFRS yang lebih universal. Kemudian, adanya tingkat akuntabilitas publik yang berbeda-beda, seperti perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik tinggi seperti bank, asuransi, perusahaan terbuka, harus menggunakan standar yang lebih transparan. Sedangkan perusahaan yang tanpa akuntabilitas publik seperti UMKM dapat menggunakan standar yang lebih ringkas. Jika Indonesia hanya menggunakan satu standar SAK, misalnya IFRS penuh, UMKM dan perusahaan kecil akan kesulitan menerapkan standar yang terlalu kompleks. Sebaliknya, jika hanya dengan standar sederhana, perusahaan besar akan kekurangan transparansi dalam laporan keuangannya. Baik, cukup sekian presentasi standar akuntansi keuangan dari saya. Mohon kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.